Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Bayangkari daerah Jambi turut mengambil bagian dalam pemecahan rekor muri pembuatan ekoenzim yang digelar secara serentak di lapangan Mapolda Jambi Jumat 28 November 2025. Pemirsa, pada pagi hari ini Bayangkari daerah Jambi ikut berpartisipasi dalam rangka pemecahan rekor muri pembuatan ekoenzim 2025 secara serentak di seluruh Indonesia. Berikut liputannya. Kegiatan ini juga diikuti seluruh Polres jajaran melalui Zoom serta diikuti Bayangkari se-Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, para anggota Bayangkari daerah Jambi memadukan bahan organik seperti kulit buah dan sayuran menjadi ekoenzim yang bermanfaat untuk lingkungan. Proses pembuatan dilakukan secara massal, terkoordinasi dan sesuai dengan standar ramah lingkungan yang ditetapkan panitia pusat. Ketua Bayangkari daerah Jambi turut hadir memberikan dukungan serta apresiasi atas keterlibatan aktif Bayangkari dalam kegiatan nasional ini. Melalui gerakan ini, Bayangkari berkomitmen mendorong penggunaan produk ramah lingkungan, sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah organik. Demikian liputan pada hari ini dari Polda Jambi. Saya Bribda Lintang Dina melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, ratusan personel gabungan TNI Polri bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disiagakan untuk mengantisipasi potensi kerawanan menjelang dan pasca kepulangan warga baru IKSPI yang sebelumnya dilantik di wilayah Madiun. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya mobilitas warga serta potensi munculnya rombongan penggembira dan jumlah yang tidak dapat diperkirakan. Apel pengamanan digelar di lapangan Apel Polres Nganjuk pada Kamis 27 November 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Nganjuk. Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa pengamanan berskala besar menjadi prioritas untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif bagi masyarakat. Pengamanan diperkuat dengan penempatan satu kombi Brimob yang didatangkan dari Kediri dan Madiun. Kehadiran kekuatan tambahan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, khususnya di jalur yang diprediksi akan dilalui rombongan warga baru maupun pengembira. Wakapolres Nganjuk yang diwakili oleh Kapolres menegaskan bahwa langkah preventif menjadi fokus utama aparat kepolisian. Seluruh personel diminta bertindak humanis, profesional, serta mengedepankan deteksi dini terhadap potensi gesekan maupun gangguan Kaptipmas. Penyebaran personel dilakukan berdasarkan hasil analisis kerawanan di lapangan. Setiap titik pengamanan diisi dengan kekuatan yang berbeda sesuai dengan potensi gangguannya. Pengamanan ini juga melibatkan paguyuban Palmera sebagai bentuk dukungan internal dari pengurusan silat untuk menjaga ketertiban sepanjang jalur yang dilalui. Melalui pengamanan terpadu ini, pemerintah daerah, Polres Nganjuk, TNI, dan seluruh unsur pendukung berharap kepulangan warga baru EKPSI dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat Nganjuk tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa terganggu potensi kerawanan. Dari Humas Polres Nganjuk melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Aliansi Laki-Laki Baru memberikan apresiasi program air bersih Polda NTT dalam Polri He4She Award 2025. Polri He4She Award 2025 merupakan agenda Polri Award in support of the UN He4She Movement 2025. Bentuk penghargaan bagi personil Polri yang mendorong kesetaraan gender dalam institusi yang digelar pada Kamis malam di The Tribrata, Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Polri Award in support of the UN He4She Movement 2025. Bentuk penghargaan bagi personel Polri yang mendorong kesetaraan gender dalam institusi yang digelar pada Kamis malam di The Tribrata, Jakarta. Sejumlah pemimpin dari fungsi dan satuan kerja Polri mendapat apresiasi karena telah berhasil menjadi agen perubahan perwujudan kesetaraan gender yang diinisiasi oleh SSDM Polri bersama UN Women Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah juri eksternal hadir untuk memberikan penilaian yang objektif.
CEO founder Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hashim mengapresiasi program bersih yang diinisiasi oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko. Ia menyebut tidak semua daerah di Indonesia bisa mudah mendapatkan akses air bersih. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Satu hal lagi yang menurut saya menarik, Mas Anggi, selama proses visitasi, ya, bahwa Bapak Kapolda itu enggak selamanya maskulin. Ada waktu-waktu di mana dia menampilkan citra yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal sebagai sosok Kapolda yang maskulin. Ada kalanya Kapolda itu sangat berpikir tentang bagaimana bisa mengalirkan air ke asrama Poluan untuk memberikan akses air bersih kepada poluan-poluan. Ini tampak sederhana seperti yang dikatakan oleh Mas Anam, tetapi bahwa ini sangat penting sekali. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan pembangunan sumur bor di wilayah setempat termasuk di asrama Poluan Polda Nusa Tenggara Timur karena tingginya angka kanker serviks dan terbatasnya akses air bersih. Ia menyebutkan program sumur bor ini menjadi program unggulan yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan perempuan. Begitu juga dengan program sumur bor air bersih, ya. Ini salah satu program unggulan saya juga, ya. Kita ketahui bersama bahwa di Provinsi NTT angka kanker serviks itu sangat tinggi. Bagaimana tidak berbahaya mereka, bagaimana tidak tinggi sana, keterbatasan air bersih itu sangat susah. Konsumsi air mereka harus mencari setengah mati. Bahkan di desa-desa mereka harus mengambil dari air kubangan di tanah yang jaraknya berkilo-kilo dan kondisi tentu tidak higien, ya, tidak higienis, kotor, dan itu digunakan untuk kebersihan mereka. Bisa kita bayangkan apabila kaum wanita sedang mendapatkan datang bulan setiap bulannya, dia harus membersihkan tubuh mereka dengan kondisi air yang begitu kotor, ya, tidak higien. Oleh sebab itu saya dibantu dengan teman-teman yang mereka juga ingin berbagi, ingin bersedekah, membentuk sumur-sumur bor untuk warga-warga agar mereka bisa mendapatkan air bersih. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menekankan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan dalam bentuk patroli dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang rentan krisis air. Dari Jakarta, Takla Hasyati, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.